Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, para peserta tes P3K tahun 2024. Kali ini kita akan bahas soal situational judgment test. Soal situational judgment test merupakan bentuk soal dari tes teknis pada tes P3K tahun 2024 ini. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja membahas soal pertama. Seorang guru memiliki siswa tunarungu di kelasnya. Langkah terbaik yang bisa dilakukan guru untuk membantu siswa tersebut memahami materi dengan baik adalah titik-titik. Apakah A. Menggunakan bahasa isyarat atau tulisan untuk menjelaskan materi? B. Meminta siswa tunarungu untuk mendengarkan lebih saksama? C. Mengarahkan siswa tunarungu untuk mempelajari materi secara mandiri di rumah. D. Menyediakan teks dalam bentuk ukuran besar agar siswa lebih mudah membaca. E. Meminta siswa lain untuk membantu siswa tunarungu memahami materi secara verbal. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada seorang siswa tunarungu. Siswa tunarungu berarti tidak mampu mendengar dengan baik atau fungsi dari pendengarannya itu tidak berfungsi. Oke, indera pendengaran tidak berfungsi. Nah, oleh sebab itu, maka solusi yang bisa kita berikan kepada siswa yang memiliki hambatan belajar tunarungu, yaitu kita berikan dengan cara memaksimalkan indera penglihatan. Oke. Indera penglihatan. Nah, di dalam indera penglihatan Bapak Ibu guru, maka nanti ketika dalam pembelajaran, maka kita bisa menggunakan visualnya dan juga kita bisa menggunakan bahasa tubuh kita atau dengan kata lain adalah bahasa isyarat. Nah, maka itu yang bisa kita maksimalkan kepada siswa dengan gangguan tunarungu. Karena pendengarannya itu tidak bisa kita paksakan, maka nanti yang kita bisa maksimalkan adalah indera penglihatannya. Nah, maka jawaban yang tepat itu yang mana? A. Menggunakan bahasa isyarat atau tulisan untuk menjelaskan materi. Jawaban A, Bapak Ibu kita akan simpan karena Bapak Ibu di sini menggunakan bahasa isyarat dan tulisan. Itu memaksimalkan indera penglihatannya. Kemudian jawaban B, meminta siswa tunarungu untuk mendengarkan lebih saksama. Jawaban B pasti salah. Dia sudah tidak mampu mendengar, Bapak Ibu, masa kita meminta dia untuk mendengarkan lebih saksama. Jadi kurang tepat ya. Jawaban C, mengarahkan siswa tunarungu untuk mempelajari materi secara mandiri di rumah. Jawaban C pasti salah, Bapak Ibu ya. Kenapa salah? Karena kalau siswa tunarungu itu Bapak Ibu guru, kita tidak boleh memberikan hal yang bukan tanggung jawab dari kita. Nah, misalkan di sini kita mengarahkan siswa untuk belajar di rumah, berarti kan kita tidak menangani siswa kita di sini. Jawaban D, menyediakan teks dalam ukuran besar agar siswa lebih mudah membaca. Jawaban D boleh kita simpan. Jawaban E, meminta siswa lain untuk membantu siswa tunarungu memahami materi secara verbal. Jawaban E kurang tepat karena Bapak Ibu tidak menanganinya secara langsung di sini ya. Jadi Bapak Ibu tidak tangani. Yang Bapak Ibu minta untuk menanganinya adalah siswa. Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru ada dua jawaban yang kita simpan, ada jawaban A dan jawaban D. Nah, di jawaban A merupakan jawaban yang paling tepat Bapak Ibu guru ya, karena Anda menggunakan bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat itu kan bisa dilihat oleh siswa yang memiliki hambatan belajar tunarungu. Nah, jadi yang kita bisa maksimalkan adalah penglihatannya. Kemudian di sini dengan tulisan. Nah, tulisan ini kan dilihat juga oleh siswa Bapak Ibu. Maka jadi yang terbaik adalah jawaban A dengan skor 5. Nah, kenapa jawaban D itu kita kasih skor 4? Karena di sini tidak terlalu lengkap Bapak Ibu guru ya. Oke. Bapak Ibu, kami mengadakan program bimbel PPPK Guru 2024 batch 5
untuk guru XTHK2 non-ASN Data BKN, non-ASN Dapodik, dan lulusan PPG untuk guru SD, SMP, SMA, ataupun SMK semua mata pelajaran. Untuk pendaftarannya Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu ketik daftar PPPK guru, kirim ke WA kami 081803 358023. Kami masukkan ke dalam grup. Pendaftaran dan pembayaran dilakukan dari tanggal 28 September sampai dengan 16 Oktober 2024. Pelaksanaan bimbel ini dari tanggal 16 sampai dengan 31 Oktober 2024. Nah, Bapak Ibu bisa melihat jadwal yang telah kami sediakan. Ada 12 pertemuan. Setiap pertemuan itu berlangsung selama 2 jam. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini merupakan soal manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Nanti kita tentukan apakah soal ini masuk yang mana ya. Baik, saat evaluasi proyek, Anda menemukan bahwa beberapa indikator kesuksesan yang digunakan ternyata tidak mencerminkan hasil sebenarnya, yang bisa menyesatkan atasan dan pemangku kepentingan. Namun, mengubah indikator ini berarti harus memperpanjang proses evaluasi. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini? Nah, Bapak Ibu, berarti di dalam soal ini kita diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai ataupun normanya. Ya, di sini tidak mencerminkan hasil sebenarnya, berarti kan tidak sesuai dengan norma yang berlaku ataupun nilai sebenarnya. Nah, maka ini merupakan soal wawancara karena terkait dengan integritas. Di dalam soal wawancara, Bapak Ibu guru, yang akan diukur adalah integritas dan juga moralitas. Nah, kalau kita berlaku tidak jujur, tidak bersih, korupsi, nepotisme, itu merupakan soal integritas kita. Nah, maka apa yang akan kita lakukan ketika nanti di dalam suatu pekerjaan kita menemukan sesuatu yang kurang tepat atau salah? Apakah jawaban yang A, menggunakan indikator yang sudah ada agar evaluasi cepat selesai? Oke, jawaban A ini Bapak Ibu tidak tepat karena Bapak Ibu menggunakan indikator tersebut yang sudah salah dan Bapak Ibu tidak mementingkan kebenaran atau tidak mementingkan berdasarkan apa yang berlaku di dalam proyek Anda. Nah, maka jawaban A kita eliminasi. Jawaban B, mengubah indikator tanpa memberitahu atasan untuk memastikan hasil lebih akurat. Jawaban B, Bapak Ibu guru, ini kita simpan dulu ya, mengubah indikator tanpa memberitahu atasan. Tetapi nanti ini menjadi kata kunci untuk mempertimbangkan pilihan jawaban B. Jawaban C, melibatkan tim dalam diskusi untuk merevisi indikator meskipun akan memperpanjang waktu evaluasi. Jawaban C kita akan simpan. Jawaban D, melaporkan masalah ini kepada atasan dan meminta petunjuk lebih lanjut. Jawaban D boleh kita simpan dulu. Yang E, mengabaikan masalah karena indikator hanya formalitas. Jawaban E pasti salah karena Bapak Ibu berbuat tidak sesuai dengan nilai dan normanya. Nah, Bapak Ibu melihat suatu kesalahan, Bapak Ibu tidak perbaiki. Nah, maka Bapak Ibu dapat dikatakan bahwa setuju dengan kesalahan tersebut. Nah, di sini ada 3 jawaban yang kita simpan. Ada jawaban B, C, D, tetapi kurang tepatnya adalah di jawaban B tanpa memberitahu atasan. Nah, berarti ini kurang tepat, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika kita menemukan suatu kesalahan, Bapak Ibu guru ya, jangan sampai atasan kita itu tidak tahu. Nah, agar nanti apa yang kita kerjakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini terkait dengan proyek di dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu tidak memberitahukan atasan terkait dengan proyeknya, maka ini tidak tepat ya. Di sini ada antara jawaban C dan jawaban D. Nah, kalau kita lihat di dalam soal Bapak Ibu, di sini kita tidak tahu kita itu sebagai atasan atau tidak. Tetapi kalau
biasanya soal tidak menunjukkan kita sebagai atasan atau sebagai eh, pekerja biasa, maka di sana kita tetap berposisi sebagai pekerja biasa atau karyawan biasa. Nah, oleh sebab itu, untuk karyawan biasa nanti Bapak Ibu yang bisa kita lakukan adalah melaporkan masalah ini kepada atasan dan meminta petunjuk lebih lanjut. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Kenapa kita tidak memilih jawaban yang C? Nah, karena di sini Bapak Ibu, kita tidak memperlihatkan diri kita sebagai pimpinan. Nah, kalau nanti kita sebagai pimpinan, Bapak Ibu, baru ya kita libatkan tim tersebut. Oke, dalam proyeknya. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat testimoni bimbel P3K kami. Bapak Ibu bisa klik link yang ada di sini untuk melihat testimoni bimbel kami. Bapak Ibu klik yang misalkan Bapak Ibu ingin lihat adalah testimoni yang kedua, klik warna kuning. Nah, di sini dari berbagai peserta bimbel yang telah kami bimbing di tahun 2023, Bapak Ibu, ya, di sini banyak yang berpendapat dan banyak yang sudah lulus Bapak Ibu guru untuk P3K-nya. Nah, di sini dapat kita lihat Bapak Ibu guru ya. Kita perbesar tuh bagaimana caranya ini. Nah, ini dari Bu Nunung Move. Assalamualaikum, syukron katsir atas bantuan kami lulus seleksi. Kemarin di formasi saya peringkat ke-7, tapi ada P2 2 orang. Jadi di kelulusan peringkat 9. Dengan total formasi 21, peserta 48. Sekali lagi terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih Pak Maru atas bimbingannya. Alhamdulillah saya lulus. Sukses selalu buat Pak Maru. Kita lanjutkan ke Ibu Ira di sini. Dapat ranking 54, Pak, nilai 580, formasi 185, pendaftar 400. Assalamualaikum Pak, Alhamdulillah lulus Pak. Terima kasih bimbingannya Pak. Assalamualaikum Pak Maru, Alhamdulillah saya lulus Pak Maru. Terima kasih atas bantuannya. Kita lihat lagi di sini, Alhamdulillah Pak Maru, saya lulus urutan 14. Alhamdulillah semua informasi Pak Maru benar adanya. Makasih banyak Pak atas ilmu dan bimbingannya. Alhamdulillah saya lolos P3K tahun 2023. Alhamdulillah Pak, saya lulus peringkat 14 dari 46. Terima kasih. Kita lihat ke bawah lagi. Di sini banyak Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Bisa Bapak Ibu lihat-lihat hasil dari bimbel kami Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang tadi Bapak Ibu. Nah, untuk pendaftaran bimbel silakan Bapak Ibu daftar ke 081803 358023. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda diberikan tugas penting yang membutuhkan ketelitian dan konsistensi. Namun Anda dihadapkan pada situasi di mana tekanan waktu sangat tinggi dan godaan untuk melakukan shortcut agar tugas selesai tepat waktu. Apa tindakan terbaik yang dapat Anda ambil untuk menjaga integritas pekerjaan dan menyelesaikan tugas secara tepat? Apakah A. Melakukan shortcut demi penyelesaian tugas tepat waktu, B. Menyelesaikan tugas sesuai prosedur meskipun beresiko tidak selesai tepat waktu, C. Membagi tugas kepada rekan tanpa memberitahu atasan, D. Mengkomunikasikan kendala waktu kepada atasan dan meminta perpanjangan waktu, E. Mengabaikan beberapa detail yang tidak terlalu penting. Nah, jawabannya Bapak Ibu guru akan kita berikan setelah pesan-pesan berikut ini. Bapak Ibu, kami memiliki soal teruji terakurat sukses P3K Guru tahun 2024 yang Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami di Marumat. Link pembelian ada di deskripsi. Nah, soal ini Bapak Ibu guru sudah dilengkapi dengan soal situational judgment
test ya. Jadi soal utama dalam buku ini adalah soal situational judgment test. Kemudian juga di dalam buku ini ada manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Dari pembelian buku ini, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan gratis 2 tryout. Nah, kita bahas soal yang tadi Bapak Ibu, bahwa di sini kendalanya adalah ketika kita bekerja, yaitu ada tekanan waktu yang sangat tinggi dan ada godaan untuk melakukan shortcut agar tugas selesai tepat waktu. Nah, untuk menjaga integritas kita atau komitmen dan juga nilai-nilai kebersihan Bapak Ibu guru, maka jawaban yang paling tepat jelas adalah jawaban yang B, yaitu menyelesaikan tugas sesuai dengan prosedur meskipun beresiko tidak selesai tepat waktu. Nah, itu saja informasi dan pembelajaran yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.